نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على إن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma mufahhim Sulaiman fahimna, Allahumma mu'allim Ibrahim 'allimna. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhihi al-qa'ah wa nad'u Allah biijtima'ina fi hadhihi al-munasabah ajjarallahu biha wa aqulu lakum jami'an uhibbukum fillah. Saya sampaikan kepada antum sekalian pada sore hari ini, ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Selamat datang atas hadirnya antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan atau menuliskan pahala dengan apa yang kita kerjakan pada sore hari ini. Yang kedua, ana sampaikan uhibbukum fillah. Saya mencintai antum sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Istima'una lillah. Kita berkumpul di maktab ini karena Allah. Karena Allah mencintai majelis ini. Ini yang menjadi faktor dasar dan landasan kita berada di maktab ini, sehingga Allah cinta dengannya karena kita berada di majelis ilmu. Dan berpisahnya juga kita nanti setelah selesai majelis ta'lim, yakni berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maknanya berpisahnya kita kangen dan ingin kembali di majelis ilmu lagi sebagaimana apa yang kita lakukan. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa qudwatuna wa uswatuna wa qaiduna wa imamuna wa nabiyuna. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh kita, pemimpin kita,
Nabi dan Rasul kita, yang harus kita semua untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengamalan dengan penuh kesadaran dan keyakinan untuk menjadikan beliau sebagai contoh terbaik bagi kita. Terutama dan terspesial adalah akhlakul karim, akhlak beliau yang mulia, akhlak beliau dalam berdakwah, akhlak beliau dalam membaca Al-Quran, akhlak beliau dalam berbicara, akhlak beliau dalam berkeluarga, akhlak beliau dalam membimbing istri dan anak-anaknya, akhlak beliau sampai menjadikan sahabat sebagai generasi terbaik yang dibimbing oleh beliau, menjadikan sahabat-sahabat beliau orang yang rela mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki sampai urusan nyawa, rela mereka korbankan demi membela beliau dan demi membela agama Islam. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sesuai dengan judul kajian materi tarbiyah, kajian tarbiyah bulanan dengan materi akhlak dalam berdakwah. Ikhwan fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Kalau kita lihat, benar juga mungkin ya, kalau di pelajaran Depak itu dulu, kalau saya masuk di NIM dulu, itu ada namanya pelajaran akidah akhlak. Mungkin teman-teman sekalian yang pernah masuk di sekolah Depak pasti ada yang namanya pelajaran akidah akhlak sampai MTS, mungkin Alia juga ada mungkin. Akidah dan jadi pasti pelajaran akidah digandeng dengan akhlak. Ternyata saya buka di kitab-kitab para ulama, termasuk kitab akidah pertama yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi, yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu di daftar isinya di akhir-akhir setelah membahas kaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, rukun iman, rukun Islam, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan al-arasy, kaitan dengan berdoa dan yang lainnya, hubungannya, keterikatannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Di bab-bab terakhir, daftar isi terakhirnya itu penekanan Al-Imam At-Tahawi yang disyarah oleh Imam Taimiyah, itu penekanannya dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak. Coba kita lihat, coba kita buktikan, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, al-aqidah itu bermakna yakni ar-rabat. Akidah itu adalah seorang hamba mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Perbuatan dia, perkataan dia yang zahir maupun yang batin, dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-aqidah secara terminologinya adalah ilmu yang mengantarkan kita, yang memahamkan kepada kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang sudah mengenal Allah, tumbuh rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh kesadaran di dalam hatinya bahwa dia selalu dan kapanpun diawasi, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar kalau Nabi SAW bersabda, untuk senantiasa zikir pagi dan zikir subuh selalu dicantumkan, jangan lupa membaca ayat kursi qablan naum, supaya membaca ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Hayyun, maha hidup, qayyum, maha mengawasi, hidup dan maha mengawasi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saking hidupnya Allah, saking maha mengawasinya Allah kepada kita ini. Kalau saya spesialkan kepada antum-antum sekalian dan kepada kita semua dan kepada akhwat-akhwat seluruhnya, saking maha hidup dan maha mengawasinya Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, sampai Allah tidak tidur, apalagi ngantuk. Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Maha mengawasinya kita, maha mengawasinya kita. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, benar kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah SAW, akmal, kamil bermakna sempurna, kamil bermakna syamil, mencakup, menyeluruh, itu namanya kamil. Akmal bermakna ismu tafdil, bermakna sesempurnanya, paling sempurna. Bayangin itu. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, Masya Allah. Orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang akmalul mu'minina iman, yang paling sempurna imannya, siapa ikhwan dan akhwat sekalian? Ahsanuhum khuluqan. Siapa di antara kita ini yang paling baik akhlaknya? Yang paling baik akhlaknya, sesempurnanya iman, yang paling sempurna yang dimiliki, yang paling sempurna yang dimiliki oleh seorang laki-laki mukmin dan seorang wanita muslimah di dalam Islam ini, iman yang paling sempurna, ukuran standarnya, siapa di antara kita yang paling baik akhlaknya? Contoh, Rasulullah SAW itu orang yang paling benar akidahnya, yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlaknya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa akhlaknya Nabi SAW, dijawab ibunda Aisyah, apa akhlaknya? Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini kembali saya sampaikan ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bahwa permasalahan akhlak ini kullayum, namur kullayum. Kita masalah akhlak ini, akidah itu hubungan kita dengan Allah, ilmu teori kita dengan Allah, prakteknya tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan implementasi seseorang itu dikatakan akidahnya benar. Kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya ketika mensyarah Al-Aqidah Thahawiyah, implementasi akidah tauhid seseorang itu tergantung dari kesehariannya ketika dia mengimplementasikan akhlaknya. Fahim tuh mana? Contoh, bainana, di antara kita saja, kalau ada contoh-contoh di grup WA saja, komen dengan bahasa yang bahasa-bahasa tersebut agak menyinggung, gimana nih Pak? Ya, kan sering kita dapatkan kejadiannya, soalnya ada, soalnya
di grup Ansor Syariah, atau mungkin ibu-ibu mungkin juga ada di grup Ansor Muslimat Ansor Syariah. Komen, ya enggak? Ini saya realitas saja supaya kita ilmunya ini, kita nggak perlu muluk-muluk ilmunya, tapi kita implementasikan keseharian kita. Real apa tidak? Di grup itu berbicara akhlak apa tidak? Sehingga ada yang keluar dari grup, ada yang begini komennya, ada yang begini, sampai adminnya menutup komen-komen dulu. Masya Allah. Ya, ya enggak, akhwat sekalian. Akhlak al-kalam, contoh misalnya, ada orang ceramah ini, khutbah Jumatnya bagus materinya, tapi kebetulan dia khutbah Jumatnya di masjid yang banyak mayoritas madzhab Syafi'i. Tapi ketika antum khutbah di madzhab Syafi'i itu, antum tunjuk-tunjuk kayak goyang takbir begini-begini, bagi orang kampung di sini, pisahan jemaah kia. Kenapa? Orangnya main tunjuk-tunjuk, main goyang-goyang di atas mimbar. Karena menurut madzhab Syafi'i tidak boleh angkat tangan ketika khutbah. Contoh akhlak. Jadi bukan mereka tidak mau datang sholat Jumat, tapi apa? Kita tidak menyesuaikan diri kita dengan akhlak yang terjadi di daerah tersebut. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Kuluna. Contoh. Nah, saya ini tidak perlu nyampaikan banyak dalil. Pertanyaan ini nggak perlu antum jawab, tapi materinya berkaitan dengan apa yang antum dan akhwat sekalian alami. Pertanyaan pertama, adakah di antara antum ikhwan sekalian yang sampai sekarang belum baku ngomong? La yahillu lil muslim an la yatakallam akthar min salasati ayyam. Kan begitu kata Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang muslim tidak berbicara atau tidak baku ngomong lebih daripada 3 hari. Benar nggak ini? Kita berbicara halal atau tidak? Saya nggak perlu dijawab, tapi antum renungkan ini. Satu jamaah besar kita nggak usah berbicara jiron, kita nggak usah perlu berbicara tetangga kita, keluarga kita. Walakin nahnu fi jama'ati wahidah. Akan tapi kita ini di jamaah satu. La yazalu minna la natakallam bainana wa baina ahadin minna. Apakah ada di antara kita ini yang masih tidak baku ngomong antara satu dengan yang lainnya? Pertanyaan saja yang harus kita selesaikan. Kita harus selesaikan dan kita implementasikan akhlak kita ini. Yang kedua, pertanyaan kepada para akhwat. Apakah akhwat ini antara satu dengan yang lain ada nggak yang masih tidak baku ngomong? Karena ada permasalahan-permasalahan sekecil atau sebesar apalah gitu. Ada apa tidak? Nggak perlu dijawab. Tapi direnungi, dipikirkan, disadari dengan hadis Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan tidak baku ngomong lebih daripada 3 hari. La yahillu bermakna maksudnya di situ adalah dia kalau lebih daripada 3 hari kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jatuh kepada keharaman. Tingkatnya jatuh kepada keharaman. Kalau sampai lebih daripada 3 hari, semakin tidak baku ngomong, semakin menjauh hatinya. Ini jatuh kepada status keharaman.
Antum suami istri yang tidak baku ngomong sampai lebih 3 hari ada nggak ini? Wah, ini gawat darurat. Ini emergensi. Ini kalau tingkatan infusnya infus paling mahal. Ada ibu-ibu sekalian, tidak ada yang tidak baku ngomong sama istri atau suami lebih daripada 3 hari. Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Selamat. Ma'assalamah. Masya Allah. Selamatlah ya. Nah, ini adalah ikhwan dan akhwat sekalian, antum tidak baku ngomong antar ikhwan lebih daripada 3 hari. Coba dikoreksi. Enggak, saya nggak perlu tahu siapa yang tidak baku ngomong begini-begini, tapi antum perlu koreksi. Yang perlu dikoreksi kaitannya, kenapa tidak baku ngomong, kenapa ada konslet? Mungkin ada tutur kata kita yang tidak baik. Mungkin ada akhlak kita yang tidak baik. Mungkin ada teguran kita yang tidak baik. Maka Imam Ibnu Taimiyah kaitannya dengan akhlak ini di dalam syarahnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan antasilar rahima man qata'aka. Pertama, kaitan dengan akhlak seorang aktivis, kaitan dengan akhlak seorang muslim. Yang pertama dan lebih awal harus dilaksanakan, kata Imam Taimiyah, setelah mensyarih Al-Aqidah At-Tahawiyah, rukun iman, rukun Islam, masalah asma dan sifat akidah yang panjang itu, di bab terakhir di daftar isinya membahas masalah akhlak, diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam buku Majmu'ul Fatawa. Akhlak yang pertama yang harus diimplementasikan, yang harus dilaksanakan oleh seorang aktivis adalah antasil rahimah man qata', menjalin silaturahim kepada siapa orang yang telah memutuskan tali silaturahim kepada kita. Meskipun tali silaturahmi ini kaitan eratnya dengan karib kerabat keluarga kita. Mungkin ada kita di keluarga dengan paman kita, dengan adik kakak kita ada hubungan konslet, kaitan dengan warisan, kaitan dengan apa begitu ya. Kaitan dengan itu akhirnya terjadi pemutusan hubungan silaturahim. Putus hubungan silaturahim antara keluarga. Maka akhlak yang paling baik, yakni akmalul mu'minin. Kenapa Imam Ibnu Taimiyah memasukkan masalah akhlak ini kaitannya dengan setelah pembahasan akidah? Supaya mereka bisa langsung merenungi dan mengamalkan dan memahami langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurnanya iman kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian masalah akhlak. Maka akhlak yang paling pertama yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Majmu' Fatawa apa? Sambung tali silaturahmi kepada keluarga yang memang sudah memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Al-awwal. Ini yang pertama. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada nggak sekarang? Kalau tadi saya kan pertanyaan pertama kepada istri atau kepada suami antum sekalian. Ada nggak antar suami istri ini? Karena karib kerabat ada. Al-awwal. Ini yang paling pertama karib kerabatnya. Ada nggak yang lebih 3 hari sampai tidak baku ngomong apa masalah? Sepele misalnya. Ya. Alhamdulillah jawabannya dari antum, dari antunas kalian tidak ada. Selamat ya. Sekarang yang kedua, antum dengan mertua antum atau dengan orang tua antum? Masya Allah. Antum dan antunas kalian dengan kakak dan adik-adik antum sekalian. Karena nakis sih, ikhwan dan akhwat sekalian, nakis dari bojol. Batu nggak ceramah itu tonggo akan nakis. Batu nggak ustaz mujahid. Ada kadek nggak ada kadek bau? Pakar tuan, lain betul kadek kajian. Tapi karena akhlak kita sering membentak orang tua. Kau sembeado contoh. Kau sembeado, ya. Kau sembeado.
tapi ngomi kepada orang tuamu tidak baik. Cadar ngomi, nah itu contoh ya. Ya nggak ibu-ibu, sering nggak kita dengar ini? Cadar rondo kepala tahu angin mertua, nah untuk bilang Mahwa ma'nahu, ini akhlak. Maka Imam Abu Taimiyah mengatakan untuk mengimplementasikan ini, akhlak yang pertama yang harus kita jaga ikhwan dan akhwat sekalian, antasila rahimah mengqata'at. Menjalin silaturahmi itu kepada siapa keluarga kita yang telah memutuskan silaturahmi. Mengalah. Ya. Mengalah. Ya. Bersama kita praktekkan juga kepada istri, kepada anak, kepada suami. Memang ulu berdua ini. Warak cecok dari story kodemci, rahmah, kodemci. Ya, itu yang paling baik. Mana yang saya susah? Insya Allah aman. Nggak, ibu-ibu kalau ada cecok sama suami cepat langsung minta maaf ke semuanya atau tidak? Mau dianggapnya ibu benar apa tidak? Atau ngambek terus lebih daripada 3 hari? Nggak ada. Atau suami yang minta maaf duluan? Nggak ada masalah. Mau suami minta maaf duluan, mau suami yang cubit duluan, mau suami yang sayang duluan, meskipun suami itu menganggap dirinya benar, itu paling baik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nasaru sa'awah Masya Allah. Kedua, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa an ta'fu man dzalama. Masya Allah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah itu, akidah atau akhlak yang harus dipegang oleh seorang aktivis muslim yang kedua setelah tadi antasila rahim mengqata'at, yang kedua wa anta'fu man dzalamat, yakni memaafkan orang yang telah menzalimi kita, yang berbuat zalim kepada kita, ya, memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita, padahal kita ini sudah dizalimi tapi kita maafkan. Masya Allah. Wa anta'fu man dzalam. Ini adalah sebaik-baik akhlak kata Imam Ibnu Taimiyah. Kaitannya dengan dia menafsirkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan tadi. Implementasikan. Memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Maafkan. Apakah tetangga kita telah berbuat zalim kepada kita? Atau apakah suami ibu-ibu dan akhwat sekalian telah berbuat zalim kepada ibu-ibu? Contoh misalnya, ditempelengkah istri itu, ditendangkah istri itu? Ya, Masya Allah. Hari itu ibu-ibu Masya Allah. Ya, ini supaya kita melatih. Kalau ada ibu-ibu sampai yang didolimi seperti itu, didolimi dengan kata-kata kasar, dipaka dengan kata-kata kasar oleh suami, anta'fu, segera maafkan, segera memberikan maaf. Karena kalau ibu tidak memberikan manfaat, para istri tidak memberikan manfaat, maaf, maka selama itu pula dia berada di bawah laknat Allah Subhanahu. Jadi bukan hanya istri yang dilaknat ini, suami juga dilaknat selama benar bukti ada dan istri bersaksi memang didolimi oleh sang suami. Wa anta'fu man dzalama.
Maafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Dari mana mengawalinya, bapak-bapak, ibu sekalian, ikhwan dan akhwat? Dari mana? Kenapa saya memulainya dari keluarga dulu? Karena kalau kita sudah terbiasa dengan keluarga ini, insya Allah kepada orang lain, keluarga kita, paman kita, adik kakak kita, atau yang lebih luas daripada itu masyarakat kita, tetangga kita, kita akan lebih mudah untuk memaafkan mereka. Kalau ada permasalahan dengan keluarga, suami istri, yang diungkit-ungkit nganggo senai akikat masalah piti. Contoh begini, bahwa dia nganggo karena ungkit serang masalah tampuk nikah sampai. Iya, perlu usaha materi dia. Bahan perlu usaha. Iya nggak ibu-ibu sekalian? Iya. Sadar berarti ibu-ibu ini. Iya kan? Nah ini kembali saya nasihatkan kepada diri anak dan kepada antuna sekalian para akhwat. Anta aku maafkan. Saya terkesan dengan sifatnya Umar ibn Khattab itu. Dan ini juga yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat kan begitu, cara akhlak. Mulai kita akhlak. Umar ibn Khattab itu masya Allah orang paling sadis, kasar. Kalau ada yang menghina Nabi atau yang tidak bersesuai dengan Islam itu tidak ada kata lain. Asta'adani an adriba unuqah. Itu di bahasa lain. Nabi izinkan mata itu supaya saya pantai dia, saya penggal lehernya. Itu bahasa Umar ibn Khattab. Ketika berhadapan dengan istri, masya Allah. Ba'a membeina laki-laki tiba pada satu kata yang keluar dari sang Umar ibn Khattab. Ibu-ibu mungkin menginginkan suami kayak begitu ya? Ya ibu. Konek gahire ain balas. Mulai sepakat dari ikhwan deh. Masya Allah praktekan udah yang Umar ibn Khattab akan. Mulai Bakti seru dah. Cumpu kayak anak dari wasit. Nah, kalau seru berarti anak dari wasit. Masya Allah. Lihat Umar ibn Khattab, masya Allah. Ketika sahabat datang kepada Umar ibn Khattab ingin menyelesaikan masalah rumah tangga ngamul deh, dulang balik. Bekona Umar ibn Khattab paham deh. Dia awal selesaikan masalah dia tahu dulu lagi. Ya, dipanggillah si sahabat ini. Apa kata si masya Allah, ikhwan sekalian, mulailah kita praktekkan. Kasihan juga ibu-ibu tuh masya Allah. Kalau dia asal mengembali dia, insya Allah lah. Waktu dia asal terus lah. Ya, dia jawab. Biarkanlah perempuan itu melampiaskan ketika marahnya itu toh. Dia itu melampiaskan ketika marahnya itu toh. Kalian doa di kedewa. Bawa semut tuh memekesnya. Iya nggak? Betul Pedro? Sorry. Mau tuh memekesnya. Tilok kau benahi bojo itu ya. Pada masanya iman Rasulullah, Umar ibn Khattab mempraktekkan itu sampai si Umar ibn Khattab, nah tambah rondena. Dari ronde yang direncanakan 1 sampai 12 bisa ronde 30. Mau kenapa? Karena dijawab saling lawan saling. Nah, maka kata Umar ibn Khattab, ketahuilah dialah yang telah mengandung anak kita. Masya Allah. Istri-istri kita lah yang telah membesarkan anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Maka implementasi antafu man dzalamak. Maafkan orang yang telah mendolimi kita.
berusaha menata hati ini untuk memaafkan orang yang menzalimi kita. Kalau kita sudah implementasikan ini, ikhwan dan akhwat sekalian, antum mau berdakwah, nama baik kita sudah terlanjur baik karena akhlak kita. Konem dah nuntus sekali, konem dah lewat daging, mereka akan mengikuti kita. Kemudian yang ketiga, akhlak, kata Imam Ibnu Taimiyah. Ini sudah setengah jam, saya lanjut. Kata Imam Ibnu Taimiyah, yang ketiga akhlak yang harus dijaga, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wa antakumu bibirril walidain. Akhlak yang harus dijaga supaya kita bisa mengimplementasikan sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan tadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taimiyah, akhlak yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ciri-ciri tanda kiamat itu adalah seorang anak menjadi juragan, orang tua menjadi pembantu. Ingat kata-kata saya, Masya Allah, tidak sedikit orang tua malah yang menjadi baby sister untuk anak-anak kita. Ya enggak? Terutama apa yang para istri yang pegawai negeri. Ya enggak? Naudzubillah min, apalagi ndai ikhwan wa akhwat ge lu mau ustaz ge teh itu. Ustaz lo kan orang anak. Implementasinya teman-teman sekalian, ini yang harus kita jaga. Malah orang tua kita yang menjaga anak-anak kita, kita suruh mereka untuk menjaga anak-anak kita, untuk mengawasi anak kita. Birrul walidain. Jaga anak. Ada seorang teman-teman sekalian, dua orang ulama, ini cerita syekh dari Arab Saudi. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau menurut penjelasan para ulama, seorang istri itu kan sudah terputus hubungannya dengan orang tua, maksudnya tanggung jawabnya. Tapi kalau istri punya penghasilan sendiri dari uang yang dia cari sendiri, tanpa izin suami dia boleh memberikan kepada orang tuanya sebagai bakti baik dia kepada kedua orang tua. Kalau si istri punya penghasilan sendiri. Kalau tidak, harus izin suami. Kalau laki-laki tanpa izin istri, masih terikat hubungannya dengan bakti kepada kedua orang tuanya, masih terikat. Ada dua orang syekh ulama. Satu syekh ini dilamar oleh seorang anaknya, itu dilamar oleh seorang juragan yang Ikhwan fillah Rasulullah. Singkat cerita, dia konsultasikan lagi sama temannya yang saya tadi ini. Oh, saya tidak ada nasihat yang lain, kata temannya, kecuali nasihat saya sebagaimana nasihat yang lain. Perbanyak ibadah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si temannya ini menyarankan, berdoalah di tempat yang paling baik, yang mustajabnya sungguh sangat luar biasa, yaitu ke Ka'bah. Hendaklah engkau umrah di Baitul Haram, umrah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Anda lakukan. Pergi dia, masya Allah, mendengar nasihat dari temannya, tidak lama dia masya Allah
melakukan umroh, kemudian dia berdoa setelah tawaf 7 kali itu, berdoa di Ka'bah, kebetulan dia lupa bawa HP di hotelnya itu ke Ka'bah itu, dia lupa karena konsentrasi untuk tawaf, lupa gitu. Sementara anaknya itu nelpon terus, sementara tidak diangkat HP-nya. Berdoa si bapaknya ini berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama. Ketika dia pulang ke hotel, kemudian dia mengangkat HP, Masya Allah Abi, jazakallah khair, terima kasih wahai Abi, baru hari ini. Coba bayangin, baru mulai hari ini Abi, suami saya tidak memukul saya lagi dan membuat saya menangis wahai Abi. Dia minta maaf sambil menangis kepada saya. Baru ini Abi, baru ini. Alhamdulillah wahai anakku, aku baru selesai berdoa kepada Allah demi kebaikan suami. Jadi hati-hati birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh rugi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi, siapa yang mengetahui orang tuanya masih hidup, walam yadkhulul jannah, tapi tidak membuat dia masuk surga, tidak membuat anak ini bisa masuk surga. Antum pernah dengar cerita Syekh lagi? Ada seorang ibu yang terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya dari kecil sejak lahir sampai dewasa, gila ini ibu. Pernah dengar cerita Syekh? Kalau antum buka di YouTube kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, pasti akan mendapatkan kisah ini. Apa kisahnya teman-teman sekalian? Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Oleh orang tuanya, karena sudah menginjak remaja ini, si perempuan gila, tapi gila. Akhirnya dinikahkan oleh bapaknya dalam keadaan gila itu. Ada juga orang mau, Masya Allah, ada yang mau nikah, qadarullah, ditakdirkan mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki. Baru 2 bulan umur anaknya, meninggal bapaknya, meninggal suaminya, yang ibunya yang gila ini. Dibesarkanlah anaknya ini oleh keluarganya sampai umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun si anak ini sudah agak dewasa, lihat ibunya gila begitu. Dari umur 10 tahun sampai umur 30 tahun dirawat oleh anaknya, laki-lakinya. Ngasih minumnya, ketika dikasih minum ayah gitu kayak orang gila gitu. Ya memang gila. Dikasih minum, dilempari gelasnya, gitulah ya. Dikasih makan, ditendang makanannya. Dikasih apa, Masya Allah, pokoknya begitukan lah ya, perilaku orang gila. Dirawat oleh anaknya. Akhirnya suatu saat anaknya ini sudah umur 20 tahun, dibawalah seorang anak ini yang berbakti ini kepada ibunya ini. Dibawalah ibunya ini ke dokter perempuan. Duh, nggak bisa disembuhkan ibu kamu ini nak, orang sudah gila memang. Ngapain kamu urus nak? Gitu kata dokternya. Toh dia juga ibumu tidak tahu kalau kamu anaknya. Gila, ya kan? Ngapain kamu urus? Masukkan saja ibumu itu di rumah sakit jiwa supaya ada orang yang ngurus di situ, ya kan? Daripada kamu repot sediakan makanan ini gila begini-begini, kemudian dia juga tidak tahu kalau kamu adalah anaknya. Maka taruh saja di rumah sakit jiwa. Apa kata anak yang berbakti ini, yang maha dahsyat, yang maha luar biasa, teman-teman sekalian? Wahai ibu dokter, memang ibuku tidak tahu kalau aku ini anaknya, tapi Robnya ibuku, Tuhannya ibuku ini mengetahui bahwa aku adalah anaknya ibunya. Subhanallah. Bau naik urus ibu gila sampai hanu-hanu. Lain kejadian pada masa salaf ini di Arab Saudi. Masya Allah. Birrul walidain. Tanda kiamat itu adalah seorang anak sudah memerintah-rintah orang tua.
Ekonomi perintah kayak aijan tunggu nanti maksudnya kasihan. Ya. Aijan keseringan begitu. Birrul walidain ini akhlak ketiga ketika Imam Ibnu Taimiyah menafsirkan atau menjelaskan hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwanu fillah wasallam, jangan sia-siakan orang tua antum. Kesempatan bagi antum untuk membahagiakan mereka. Kesempatan bagi antum supaya antum bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang maha dahsyat, yang maha luar biasa yang Allah berikan gratis kepada antum sebagai jalan sarana bagi antum untuk antum bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka kepada istri bara surahi, maka cece dari piti belanja di dom tua na aja na butuh me dom tua siapa nih bayi naruh tindai ya aja nih dede ya. Iya. Mana dede antum dede tiwarana. Nakal berjawab puluh bana. Tiwarana. Ya tiwarana, masya Allah. Iya. Hah? Usah dikira tiwarana insya Allah. Mesra terus kalau belajar insya Allah. Ya. Ini ikhwan dan akhwat sekalian, masya Allah. Kalau saya pernah dengar, ya, mungkin hanya kisah biasa saja. Darsi ini pernah bercerita begini sama, ketika saya duduk makan-makan di mana, wallahi, saya bisa berkembang usaha saya dan bisa bertahan sampai sekarang ini, masya Allah. Dia dahulukan orang tua. Ini nggak perlu dalil, tapi kisah nyata seperti ini teman-teman. Bagi saya itu real, artinya masya Allah, luar biasa sekali. Yang selama ini mungkin kita tidak pernah mendahulukan, tapi dengar cerita beliau sehingga masya Allah. Mungkin selama ini kita lupa, tidak pernah mendahulukan orang tua daripada yang lain. Antum dengar kisah orang yang terjebak di dalam gua itu, ya enggak? Istri dan anaknya dia kebelakangkan demi mendahulukan orang tuanya yang sakit. Susu yang dia peras tidak diizinkan kepada istri dan anaknya minum pada malam hari itu sebelum dicicipi oleh ibu. Maka dengan wasilah kebaikan itu gua terbuka sedikit karena dia mendahulukan orang. Saya korelasikan dengan cerita beliau, masya Allah. Birrul walidain. Nah ini supaya akhlak-akhlak seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian, antum menyenangkan orang tua itu, senangnya saja orang tua, kata Rasulullah SAW, itu doa bagi kita semua. Dia sudah senang saja itu doa bagi kita. Dan juga suami juga perlu sadar, kami saja suami yang punya hubungan berbakti kepada orang. Enggak menohok, lawan nahumpa. Teh aja dan dewan. Si suami paham ini, si istri kita masih hidup orang tuanya. Kasih kesempatan dengan izin antum berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang jelas dengan izin antum berbakti kepada kedua orang tua. Mbak piti, ke Mbak japu Rianaka, Mbak japu golar kahawan, masya Allah. Kalau dodongo, contoh kan ya, lain contoh itu dodongo. Awa yang ohasa kato sempurri ure, malu susah utai sebedoro. Contoh saja, wa ohas kato sempurri ure, walaupun ini karena masa. De awal itu wa awal bingkat dulu Arab, wa amu jalan kote, wa amu met, aw garana bakso, wa amu donat, mama nair, de lain kone masa itu, gulung. Artinya
Suriana, Laos idung tuare, konen diwaak oh sekatore berusaha untuk apa? Menyenangkan hati mereka itu luar biasa. Nggak perlu banyak, yang penting mereka senang. Ya, nggak perlu banyak. Masya Allah. Ini akhlak yang dipraktekkan oleh ketika Imam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat itu. Yakni akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Sempurnanya iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya diantaranya adalah yang ketiga tadi ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya itu, ini masalah-masalah ke belakang baru dijelaskan masalah amar ma'ruf nahi munkar, kasih sayang kepada fakir miskin dan yang. Tapi utamanya itu tiga itu. Kita berusaha untuk kemudian yang keempat yang termasuk yang inti, kata Imam Taimiyah, yakni akhlaqukum bil jiran, akhlak kalian kepada tetangga. Teman-teman sekalian, anak meskipun sudah ikut pengajian, waran dan ambetoin membaru medohok di pinggir jalan, salah gak kita kalau rojo kemudian salah apa tidak? Lewat dari dan ambetoin rumah dodoh dan ambetoin baru, doh, assalamualaikum, tanpa alone, salah apa tidak? Surah ayat salam, hey I love you, and then cara. Iya, baru lalu sempela ini maksudnya. Dekoran janda itu maksudnya, jangan lalu. Iya, yang dimasakkan beda begini teman-teman sekalian. Ada dua contoh praktek oleh ulama. Sikap Nabi SAW, ada orang babi, ngori sembilan, trilo di sini. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Biarkan kamu memukul orang, kurang ajar, dia kencing, najis di masjid. Kata Nabi SAW tidak. Kenapa? Si Badui ini orangnya belum paham. Beda harapannya dengan orang yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid maka dibakar rumahnya. Karena sudah tahu tapi tidak mau dipraktekkan. Antum ketemu dengan akhwat bercadar, aina salam, assalamualaikum akhwat, itu repot. Kenapa? Beda, mereka sudah paham. Ya nggak? Para akhwat kan cadar, mau akhwat mana saja ketemu antum nimprung juga di situ, duduk-duduk ngomong lagi, repoin, ya. Tapi kalau antum orang-orang hatta mereka yang belum pakai jilbab, pakai lu salam tadi sambil berdakwah, asal. Tapi dijaga hati. Sakitnya itu di sini itu dijaga. Dan iya toh. Ndainya dakwah. Contoh ini. Dulu saya ketika ikut daurah 10 hari di Sukabumi, ada praktek dakwah amar ma'ruf nahi munkar di malam hari. Lalu di lapangan alun-alun begitu, lalu dakwah gitu ya. Cara dakwah pertama, ambil tempat cara rancau. Ketika terjadi dialog lama-lama santun bahasan, disejagan ya reporen nahanan toir durasi waktu dakwah tahap profesor ya itu ya. Ini teman-teman sekalian yang harus kita jaga. Masya Allah, ini akhlak, yakni al-jirah, termasuk perkara penting kaitan dengan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Tadi adalah yang pertama, antasilar rahim mengkotak, menjalin silaturahmi kepada siapa yang telah memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Kemudian yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat adalah menghormati tetangga. Kalau ini kita sudah praktekkan teman-teman sekalian, antum tanpa tahu dalil, tanpa tahu apa-apa,
orang pasti salut kepada kita, pasti mendukung kita, pasti memberikan dukungan yang luar biasa kepada kita. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari pribadi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Mujahid. Kepadanya kami patutkan jazakallahu khairan katsiran. Materi yang sungguh luar biasa. Walaupun memang kita akui bahwa banyak sekali yang khusus kami pribadi memang banyak memiliki kekurangan dalam hal ini, tetapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, insya Allah kita